Misteri Roh Kudus tetap menjadi salah satu tema yang paling disalahpahami dalam iman Kristen, bahkan di antara mereka yang mengaku dipenuhi dengan Roh. Banyak orang berbicara tentangnya, berseru kepadanya, namun sedikit yang mengenalnya secara mendalam. Roh Kudus bukanlah suatu kekuatan yang tidak berpribadi atau suatu pengaruh yang samar-samar. Ia adalah pribadi ketiga Tritunggal, setara dengan Bapa dan Putra, sepenuhnya Tuhan. Akan tetapi, dia juga yang paling dekat, paling hadir, dan paling aktif dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi mereka ragu di hadapan kehadiran Roh yang hidup, mungkin karena takut, mungkin juga karena ketidaktahuan rohani. Yesus menjelaskan dengan jelas siapa Roh itu. Dalam Yohanes 16:13 tertulis, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Roh Kudus mengungkapkan kebenaran rohani, ya, tetapi Dia juga mengomunikasikan masa depan, rencana kekal Tuhan. Dialah penghubung antara apa yang abadi dan apa yang sekarang. Dia menerjemahkan kehendak Bapa ke dalam setiap keputusan kita di hari-hari kita. Dia bersifat kenabian. Itu tidak hanya menuntun pada pertobatan, tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi zaman. Angin kencang yang sama seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 22 turun pada hari Pentakosta, bukan hanya dengan kekuatan tetapi juga arahan. Banyak orang Kristen masih mengasosiasikan Roh Kudus hanya dengan karunia rohani, penyembuhan dan manifestasi supernatural. Meskipun tanda-tanda ini nyata dan penting, namun tanda-tanda ini tidak menggambarkan inti misi Roh Kudus. Fokus utama kehadirannya di dalam kita adalah pembentukan karakter Kristus di dalam kita. Dia bukan kekuatan untuk penaklukan duniawi, tetapi arsitek transformasi kita. Roh membentuk kita menjadi seperti Yesus, bukan hanya dalam kata-kata tetapi pada hakikatnya. Dalam Roma 8:14, firman menyatakan, "Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Dipimpin oleh Roh lebih dari sekadar memiliki pengalaman rohani, yaitu hidup dalam penyerahan diri yang terus-menerus. Itu mengizinkan dia menyentuh area jiwa yang kita lebih suka sembunyikan. Anak Allah yang sejati dikenali bukan dari penampilan, keagamaannya, tetapi dari ketundukannya yang terus-menerus kepada Roh. Kebapakan rohani diteguhkan melalui bimbingan yang intim dan setiap hari ini. Dorongan ini dimulai dari dalam. Roh Kudus bekerja di kedalaman keberadaan kita, menghadapi pikiran, keinginan, dan niat yang tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Dalam 1 Korintus 2:10 tertulis, "Tetapi Allah telah menyatakannya kepada kita oleh Roh-Nya, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Bila Roh menyelidiki kedalaman hati Tuhan, bayangkan betapa Dia mengetahui kedalaman hati kita. Dan justru karena Dia mengenal kita begitu dalam, maka Dialah satu-satunya yang mampu sungguh-sungguh mengubah kita. Proses pengudusan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi hasil kerja sama dengan Roh. Dia menyingkapkan, memurnikan, dan menguatkan kita. Dia tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi menuntun kita kepada pertobatan dan penyembuhan. Kehadirannya di dalam kita bagaikan api yang membakar habis ampas dosa, seperti air yang membersihkan kotoran jiwa. Itulah sebabnya dipenuhi dengan Roh berarti hidup dalam transformasi yang konstan, suatu proses seumur hidup. Ketika Paulus berkata dalam Galatia 4:19, "Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Hal ini menyingkapkan inti misi Roh Kudus, membentuk Kristus di dalam kita. Rasul Paulus menderita, berdoa, dan mengorbankan dirinya demi pembentukan ini. Betapa lebih lagi Roh Kudus sendiri yang hidup di dalam kita. Karyanya berkesinambungan, senyap tetapi kuat. Dia membentuk kita dengan kesabaran, bahkan saat kita menolaknya. Dia tidak meninggalkan kita di tengah proses. Transformasi yang dibawa oleh Roh Kudus bukan hanya bersifat moral, melainkan bersifat rohani dan kekal.
Dia memampukan kita untuk mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi, untuk mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni, untuk berjalan sebagaimana Kristus berjalan. Ini tidak dapat dihasilkan oleh daging maupun intelek. Itu hanya mungkin melalui Roh. Dia memberi kita kekuatan bukan hanya untuk melakukan, tetapi juga untuk menjadi. Itu perubahan identitas, bukan sekadar perilaku. Perlu dipahami bahwa Roh tidak memaksa kita. Dia mengundang kita, dia meyakinkan tapi tidak memaksa. Dalam Wahyu 3:20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ini juga merupakan sikap Roh. Dia mengetuk, menunggu, berbicara, tetapi pilihan ada di tangan kita. Dia menghormati kehendak bebas karena dia menginginkan hubungan yang penuh kasih sayang, bukan hubungan yang manipulatif. Dalam 2 Korintus 3:18, Paulus menyatakan, "Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Catatan: transformasi tidak terjadi sekaligus. Ini adalah dari kemuliaan ke kemuliaan, yaitu secara bertahap. Roh Kudus menuntun kita dalam perjalanan berkelanjutan ini, di mana setiap langkah menyingkapkan lebih banyak lagi citra Kristus di dalam diri kita. Semakin kita merenungkannya, semakin kita menyerupainya. Mukjizat terbesar Roh Kudus bukanlah penyembuhan tubuh, tetapi mengubah hati. Ini mengambil seorang pria yang egois dan membuatnya murah hati. Seorang wanita yang terluka dan membuatnya utuh. Seorang pemuda yang tersesat dan mengisinya dengan tujuan. Karya-karya ini tidak terlihat oleh mata, tetapi abadi di hadapan Tuhan. Roh tidak mencari pujian, ia mencari buah. Dan buah-buah Roh adalah bukti nyata kehadirannya. Galatia 5:22-23 merangkum kebenaran ini dengan sempurna. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah hasil pembentukan Kristus di dalam kita. Itu bukan sesuatu yang dapat kami produksi sendiri. Itu adalah bukti kehidupan yang diserahkan. Itu adalah kesaksian diam bahwa Roh hidup dan bertindak di dalam kita. Dan itu, ya, adalah tanda terbesar seorang Kristen sejati. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang Kristen modern adalah memperlakukan Roh Kudus sebagai kekuatan impersonal atau instrumen ilahi untuk memperoleh berkat. Pandangan ini mereduksi sifat-sifatnya dan mengaburkan hubungannya dengan manusia. Roh Kudus adalah suatu pribadi dengan kemauan, emosi, dan kepekaan. Dia bersukacita, dia bersedih, dia bergerak, dia berkomunikasi, dan lebih dari itu, dia menginginkan persekutuan. Tidak ada keintiman yang mungkin terjadi tanpa mengenali kepribadian ilahinya. Efesus 4:30 dengan serius memperingatkan kita, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ayat ini menunjukkan dua kebenaran yang mendalam. Roh dapat didukakan dan dia adalah meterai keselamatan kita. Mendukakan dia berarti mengabaikan kehadirannya, menolak suaranya, atau hidup bertentangan dengan kebenaran yang dia ungkapkan kepada kita. Dia tidak memaksakan dirinya. Kehadirannya sirna ketika hati mengeras. Dia peka terhadap lingkungan dan gerakan-gerakannya paling mendalam bila ada rasa hormat. Bukan hal yang aneh bila kita menemukan orang Kristen yang kehilangan kepekaan rohaninya. Mereka tetap memiliki bentuk kesalehan, tetapi mereka tidak lagi mendengarkan Roh. Hal ini terjadi ketika, sedikit demi sedikit, suaranya tenggelam oleh gangguan dosa-dosa yang belum diakui dan komitmen terhadap dunia. Roh Kudus berduka ketika kita mengabaikan apa yang dikatakannya, dan sedikit demi sedikit kita berhenti menyadari kehadirannya. Bahayanya bukan hanya mendukakannya, melainkan terbiasa hidup tanpanya. Ananias dan Safira adalah contoh tragis dari hal ini. Dalam Kisah Para Rasul 5:3, Petrus berkata, "Ananias, mengapa iblis menguasai hatimu, sehingga kamu berdusta kepada Roh Kudus dan menahan sebagian uang untuk tanah itu?"
Berbohong kepada roh lebih dari sekadar kepalsuan, itu berarti tidak menghormati kekudusan Allah. Ananias mencoba menipu gereja, tetapi pelanggarannya langsung terhadap Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang hadir di antara kita, dan tidak menghormatinya berarti mengejek kemuliaan ilahi. Berapa kali kita berbohong kepada Roh Kudus saat ini? Apakah kita berpura-pura suci, padahal menyimpan maksud tersembunyi? Roh tidak menoleransi kepalsuan. Dia disebut roh kebenaran karena suatu alasan. Itu mengarah pada transparansi, keaslian, integritas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada persekutuan sejati dengan roh jika ada kemunafikan. Banyak orang menginginkan kuasa roh, tetapi tidak mau hidup dalam terang. Mereka lebih menyukai penampilan daripada transformasi nyata. Tetapi roh tidak bekerja sama dengan penipuan. Kisah Para Rasul 7:51 memberi kita peringatan keras dari Stefanus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikianlah kamu juga. Penolakan terhadap roh adalah pemberontakan halus yang dapat menjadi konstan. Roh berbicara, tetapi banyak orang memilih mengabaikannya. Dia meyakinkan, tetapi banyak orang lebih suka membenarkan kesalahan mereka. Dan ketika penolakan menjadi kebiasaan, hati menjadi keras. Hasilnya adalah spiritualitas yang tak bernyawa, tampak kekudusan tetapi tanpa kehadiran yang Maha Kudus. Karena itu, firman memanggil kita untuk waspada. Ibrani 3:7-8 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Suara roh lembut namun tegas. Ia mewujud dalam momen-momen sederhana. Ketidaknyamanan saat menghadapi dosa, panggilan untuk bertobat, arahan, jelas yang tidak dapat kita abaikan. Siapapun yang belajar mendengarkan dan menaati roh, mengalami persekutuan yang mendalam. Tetapi barang siapa mengeraskan hatinya, sedikit demi sedikit, berarti menjauhkan diri darinya. Roh ingin disambut, dihormati dan dicintai. Ia tidak memaksakan diri di tempat yang tidak ada kantor pusatnya. Dalam Yohanes 14:23, Yesus menyatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hunian ini dimungkinkan melalui roh. Dia adalah saluran kehadiran permanen ini. Dan di mana ada kasih yang tulus kepada Tuhan, di situ ada ruang bagi roh untuk tinggal dengan bebas. Tempat tinggal ini adalah rahasia kehidupan Kristen yang sejati dan penuh kuasa. Roh Kudus juga menjadi perantara bagi kita. Ia bukan hanya sang penghibur, namun sang perantara yang diam-diam. Dalam Roma 8:26 tertulis, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bayangkan apa artinya ini. Roh memanggil kita dengan kedalaman yang tidak dapat kita ungkapkan. Dia merasakan kesakitan kita, perjuangan kita, penderitaan kita. Dia adalah sahabat yang berdoa untuk kita saat kita tak lagi memiliki kata-kata. Mengetahui bahwa Roh Kudus memiliki perasaan mengubah hubungan kita dengannya. Kita tidak berurusan dengan energi surgawi, melainkan dengan Tuhan yang hidup yang tinggal di dalam kita. Mengabaikannya berarti melukai hati Tuhan. Mengenalnya berarti membenamkan diri dalam cinta paling murni dan terdalam yang ada. Kehadiran roh adalah harta terbesar yang dapat dimiliki seorang Kristen dan juga yang paling diabaikan. Semoga takut akan Tuhan menuntun kita untuk menghormati Dia dengan setiap pilihan, setiap pikiran, dan setiap napas. Banyak orang beranggapan bahwa Roh Kudus datang hanya untuk memberikan kuasa kepada gereja dengan karunia-karunia dan mukjizat. Namun, salah satu aspek yang paling mendalam dan paling sedikit dipahami adalah aktivitas kenabiannya. Roh Kudus tidak hanya menghibur dan mengubah, Dia juga mengungkapkan. Dia adalah penafsir kehendak Tuhan untuk masa kini dan masa depan. Dia tidak membiarkan kita berkeliaran tanpa tujuan. Dia membimbing, memberi peringatan, memberi isyarat, dan memimpin umat Allah sesuai dengan waktu surga. Yesus mengungkapkan kebenaran ini di Yohanes 16:13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh tidak hanya mengajarkan kebenaran masa lalu, dia mengumumkan apa yang akan terjadi. Ini menghubungkan waktu kekal Tuhan dengan waktu kita saat ini. Dia adalah penghubung antara rencana Tuhan dan kehidupan kita. Oleh karena itu, mereka yang berjalan dengan roh tidak pernah tersesat. Bahkan jika mereka menghadapi padang gurun, mereka tahu di mana mereka berada dan kemana mereka akan pergi. Pada hari Pentakosta, roh datang seperti angin kencang. Kisah Para Rasul 2:2 melaporkan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Angin ini tidak hanya melambangkan kekuatan tetapi juga pergerakan dan arah. Roh mendorong gereja keluar dari tembok menuju pemenuhan tujuannya. Dia mencopot, menggoyang, mengirim. Di mana roh berhembus, di situ ada kemajuan, dan di mana ada penentangan terhadapnya, di situ ada stagnasi. Gereja tidak dapat berjalan dengan strategi manusia saja. Roh Kudus adalah direktur misi tersebut. Dialah yang berkata kepada Filipus dalam Kisah Para Rasul 8:29, "Kemarilah dan bergabunglah dengan mobil itu." Dialah yang mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan dalam Kisah Para Rasul 13:2. Ketika mereka melayani Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Lihatlah, rohlah yang memanggil, memisahkan dan mengutus. Setiap misi rohani yang autentik lahir dalam suara roh. Tanpa kebijaksanaan roh, gereja kehilangan relevansi kenabiannya. Dalam 1 Tawarikh 12:32 disebutkan tentang anak-anak Isakar, orang-orang yang mengetahui saat-saat yang tepat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan orang Israel. Saat ini, Roh Kudus memberikan kemampuan yang sama kepada mereka yang berjalan bersamanya. Dia menyingkapkan apa yang terjadi di balik layar secara spiritual, menyingkapkan semangat zaman, dan membimbing manusia dengan hikmat supernatural. Kita tidak dapat memahami situasi hanya dengan logika saja. Kita memerlukan Roh Kudus. Yoel 2:28 menubuatkan suatu masa seperti yang kita jalani sekarang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, orang-orang tuamu akan bermimpi, dan orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan. Curahan hati ini bukan sekadar emosi, tetapi bersifat profetik. Dia mengaktifkan karunia, membangkitkan panggilan, dan memanggil generasi untuk mengambil sikap. Pada hari-hari kegelapan, roh membangkitkan penjaga. Dia menyalakan obor dalam kegelapan. Dia menyingkapkan saat-saat itu untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Sang Raja. Sayangnya banyak pelayanan telah menggantikan bimbingan roh dengan metode manusia. Pemrograman, pertunjukan dan strategi telah menggantikan kehadiran. Namun, roh tidak bergerak jika tidak ada ruang baginya. Dia memang berbicara, tapi hanya sedikit yang mendengarkan. Wahyu 2:7 mengatakan, "Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja." Mendengarkan roh memerlukan keheningan batin, kebijaksanaan, dan kemauan untuk taat. Tanpa ini, gereja yang paling aktif sekalipun akan tuli secara rohani. Roh Kudus tidak hanya menyingkapkan apa yang akan terjadi di dunia, tetapi juga apa yang perlu diubah dalam diri kita. Dia bersifat kenabian dalam setiap level. Dia menyingkapkan apa yang ada, apa yang perlu terjadi, dan apa yang akan datang. Ia mengungkap dosa-dosa yang tersembunyi, membangkitkan mimpi-mimpi yang terlupakan, menghadapi keputusan-keputusan yang salah, dan menanam arah-arah baru. Ia menerangi jalan, bahkan saat sekeliling gelap. Dia adalah kompas jiwa yang berusaha berjalan dalam kebenaran. Karena itu, kehidupan rohani tanpa roh adalah kehidupan tanpa arah. Alkitab dengan jelas menyatakan dalam Roma 8:14, "Karena semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah." Catatan, bukan hanya orang yang mengetahui atau memanggil roh, tetapi orang yang dituntun.
Dibimbing berarti diarahkan, dikoreksi, diinstruksikan. Kita tidak hanya mengikuti Roh ketika kita menginginkannya, kita mengikutinya karena Dia adalah Tuhan. Dia memerintahkan kita dengan kasih, memperingatkan kita dengan kasih karunia, dan mempersiapkan kita dengan kesetiaan. Roh Kudus sedang berbicara. Dia sedang membangunkan sisa-sisa umat, mempersiapkan mempelai wanita, memurnikan gereja. Pergerakannya sensitif, namun tak tertahankan. Dia tidak datang untuk menghibur, dia datang untuk membimbing. Dia tidak datang untuk menciptakan audiens, tetapi untuk membentuk murid. Dan siapapun yang ingin berjalan sesuai hati Tuhan perlu memupuk keintiman dengan Roh, karena hanya Dia yang tahu jalan yang mengarah ke pusat kehendak Bapa. Kita hidup di era yang banyak bicara tentang kebebasan, tetapi sedikit memahaminya. Bagi dunia, kebebasan berarti melakukan apa yang diinginkan, mengikuti kata hati dan menolak batasan. Namun, kebebasan menurut Tuhan benar-benar berbeda. Bukanlah ketiadaan batasan, tetapi kehadiran Roh. Kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa aturan, tetapi hidup di bawah tuntunan Dia yang kudus, adil, dan baik. Dibimbing oleh Roh berarti benar-benar bebas. Dalam 2 Korintus 3:17 tertulis, "Karena Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Ayat ini tidak merujuk pada sikap permisif, tetapi pada kebebasan yang mendalam. Di mana ada Roh, rantai akan dipatahkan, rasa bersalah akan disingkirkan, kuk akan dipatahkan. Itu adalah kebebasan dari dosa, dari kutukan, dari perbudakan daging. Roh membebaskan kita dari dalam keluar. Dia tidak hanya mengubah perilaku, Dia mengubah sifat. Kebebasan ini dimulai dengan kesadaran bahwa kita telah dijadikan makhluk baru. 2 Korintus 5:17 menyatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Tetapi Rohlah yang menerapkan kenyataan ini kepada kita. Dia memberi kita pikiran baru, keinginan baru, cara baru dalam melihat dunia. Kebebasan spiritual bukanlah sesuatu yang teoritis, melainkan sesuatu yang dijalani. Mereka yang berjalan dengan Roh tidak lagi hidup di bawah tirani dosa. Dia masih berjuang, tetapi dia tidak terjebak lagi. Dia masih menderita godaan, tetapi dia tidak lagi diperbudak. Banyak orang menginginkan Roh Kudus hanya sebagai sumber pengalaman, tetapi menolak otoritasnya. Mereka tidak mengerti bahwa dipenuhi dengan Roh berarti juga diperintah olehnya. Roma 6:22 mengajarkan kita, "Tetapi sekarang setelah kamu dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu akan menghasilkan buah yang membawa kekudusan dan akhir, yaitu hidup yang kekal." Lihat, kebebasan Roh menjadikan kita hamba Tuhan. Tampaknya bertentangan, tetapi itulah kebenaran murni. Kebebasan surga tidak membuat kita kehilangan jati diri. Kebebasan itu menguduskan kita untuk tujuan kekal. Daging akan selalu melawan kebebasan ini. Galatia 5:17 menyatakan, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Oleh karena itu, hidup dalam Roh menuntut pilihan sehari-hari, menyangkal daging melawan dosa dan tunduk pada suara Roh. Kebebasan Roh adalah kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap apa yang sebelumnya mendominasi kita, yaitu mampu menahan godaan dengan penuh wibawa, karena kita bukan lagi budak. Galatia 5:1 mengatakan dengan jelas, "Karena Kristus telah memerdekakan kita, maka berdirilah teguh di hadapan Allah, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Roh memanggil kita untuk berdiri teguh dalam kebebasan ini. Namun banyak orang yang, bahkan ketika sudah bebas, kembali ke dalam tawanan, karena takut, merasa nyaman, atau kurangnya keintiman dengan Roh. Kuk perbudakan rohani itu nyata, dan hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan kita hari demi hari. Kebebasan ini juga membuat kita peka terhadap kekudusan. Ini bukan tentang rasa takut, ini tentang rasa hormat. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, seperti yang tertulis dalam Yohanes 16:8. Dia tidak menuduh kita, Dia membangunkan kita. Dia tidak mengutuk kita, Dia mengoreksi kita dengan kasih. Kebebasan yang dibawanya bukanlah
keringanan tanpa tanggung jawab, tetapi hati nurani tanpa rasa bersalah. Dia memanggil kita kepada kekudusan yang hidup, diinginkan dan mengilhami. Bebas dalam roh berarti hidup dengan tujuan, artinya berhenti berjalan berputar-putar dan mengikuti jalan ilahi. Roma 8:2 menyatakan, karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakanku dari hukum dosa dan maut. Inilah kebebasan yang terbesar. Kita tidak lagi berada di bawah kutukan dosa. Kematian telah kehilangan kekuasaannya. Roh Kudus memasukkan kita ke dalam realitas rohani yang baru, tempat kehidupan Kristus berdenyut di dalam kita. Kita bebas untuk mencintai, memaafkan, melayani, menyembah, dan hidup tanpa rasa bersalah. Kebebasan ini adalah lingkungan kasih karunia. Kebebasan ini juga memisahkan kita dari dunia. Bukan untuk hidup dalam keterasingan, tetapi tidak dibentuk olehnya. Dalam Roma 12:2 tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Roh memperbarui pikiran kita. Itu membebaskan kita dari konformitas. Dia membuat kita berenang melawan arus dengan keteguhan dan sukacita. Dia menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini layak untuk menyenangkan Tuhan, bahkan jika itu berarti penolakan atau pengorbanan. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, melainkan kebebasan untuk hidup seperti yang Yesus jalani. Dan ini hanya mungkin melalui Roh Kudus. Dia tidak hanya membebaskanmu, Dia juga menjagamu tetap bebas. Dia tidak hanya menyingkirkan rantai, Dia menguatkan Anda untuk berjalan. Di mana roh berada, di situ tidak ada penjara emosional, tidak ada ketakutan akan masa depan, tidak ada penghukuman, ada kehidupan, kedamaian, arah dan tujuan. Inilah kebebasan anak-anak Tuhan. Kita hidup di zaman yang bersifat nubuatan, sejarah, manusia selaras dengan jam ilahi. Peperangan, krisis, tipu daya rohani, mendinginnya kasih, semuanya menunjuk pada mendekatnya kedatangan Yesus kembali. Dan dalam skenario ini Roh Kudus tidak diam, sebaliknya, Dia berseru kepada mereka yang memiliki telinga rohani, bersiaplah, mempelai pria sudah di pintu. Mengabaikan panggilan ini berarti mengambil risiko ditemukan sedang tidur ketika trompet berbunyi. Yoel 2:28 bernubuat, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan bermimpi dan orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan. Nanti itu adalah sekarang. Pencurahan roh bukan hanya untuk mukjizat atau penglihatan, tetapi untuk membangunkan gereja. Setiap mimpi, setiap ramalan, setiap penglihatan menunjuk pada masa perpisahan. Roh Kudus mengangkat suara, menyingkapkan strategi dari surga, memanggil umat kepada pengabdian yang radikal. Roh sedang membentuk generasi penjaga, pria dan wanita yang memahami zaman, seperti anak-anak Isakhar. Dia mengaktifkan karunia-karunia yang terpendam, mendatangkan wahyu-wahyu yang mendesak, dan menyerukan gereja untuk meninggalkan gangguan-gangguan. Tidak ada lagi waktu untuk iman yang dangkal. Roh sedang memisahkan bejana-bejana yang akan digunakan pada akhir zaman. Kebangkitan pada akhir zaman akan menjadi kebangkitan kekudusan. Perumpamaan tentang 10 gadis menjadi semakin relevan setiap hari. Matius 25:6 menyatakan, tetapi pada tengah malam terdengarlah suara teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah dan sambutlah dia. Seruan itu bergema hari ini melalui roh, dan hanya mereka yang memiliki minyak, yaitu keintiman dengan roh, yang akan mampu bangkit. Sekarang bukan waktunya tidur. Roh Kudus berseru di dalam kita, menyerukan kewaspadaan, pertobatan dan kesiapan. Waktu kasih karunia semakin menyempit, dan Dia ingin menemukan seorang mempelai wanita yang dipenuhi dengan apinya. Roh Kudus adalah yang mempersiapkan mempelai wanita. Dia adalah agen surga yang menguduskan, memurnikan dan menghiasi anak-anak Allah untuk pertemuan mereka dengan anak domba. Efesus 5:26-27 mengatakan, supaya Ia menguduskan dan menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, sehingga Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercacat. Persiapan ini bukan pekerjaan manusia. Roh Kuduslah yang memurnikan melalui firman, yang memurnikan, yang menyelaraskan hati dengan surga. Tanpa Dia, gereja tidak akan siap. Dalam Wahyu 22:17, kita melihat seruan terakhir. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Barang siapa mendengar, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Lihatlah, Roh Kuduslah yang menggerakkan mempelai wanita untuk berseru memohon kedatangan Yesus kembali. Gereja yang dipenuhi Roh adalah gereja yang merindukan surga. Dia tidak cinta pada dunia, tapi rindu pada Raja. Roh memberikan kita pengharapan, penuh semangat ini. Ia mempersiapkan hati dan menghangatkan jiwa dengan harapan abadi. Namun seiring dengan persiapan datanglah penilaian. Roh yang sama yang menghibur dan membimbing juga bersaksi melawan dosa. Yohanes 19:8 menyatakan, ketika Dia datang, Dia akan menegur dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus sedang menghadapi generasi yang merelatifkan dosa, yang menegosiasikan nilai-nilai, yang mengubah altar menjadi panggung. Dia menyerukan pertobatan sebelum hari Tuhan tiba. Dia masih meyakinkan, masih memanggil, masih menyelamatkan. Namun, sekaranglah saatnya. Tindakan Roh pada hari-hari terakhir juga akan ditandai dengan mukjizat, tetapi bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Itu akan menjadi tanda untuk meneguhkan firman dan menarik hati kepada pertobatan. Tujuan pencurahan bukanlah hiburan rohani, tetapi panen. Dia memberdayakan para penginjil, membangkitkan para misionaris, dan mengaktifkan para pendoa syafaat, karena panen sudah matang. Roh sedang memobilisasi pasukan yang tak terlihat. Gereja yang akan digunakan pada akhir zaman adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Strukturnya tidak akan besar, tetapi mendalam. Ini tidak akan luar biasa untuk acaranya, tapi untuk buahnya. Gereja ini akan ditolak oleh sistem keagamaan, tetapi akan diakui di surga. Itu akan menjadi gereja dengan lutut tertekuk, telinga penuh perhatian dan hati berserah. Gereja yang tidak mengikuti agenda, tetapi mengikuti tuntunan Roh. Tragedi terbesar akhir zaman ini bukanlah penganiayaan atau kemurtadan, tetapi kurangnya keintiman dengan Roh Kudus. Banyak orang yang terlalu sibuk, terlalu religius, terlalu dingin untuk mendengar suaranya. Tetapi mereka yang mengenalnya, mereka yang berjalan bersamanya tidak akan terkejut. Mereka akan diisi dengan minyak, dengan lampu menyala, siap untuk menyambut Sang Raja. Roh sudah memanggil. Pengantin wanita perlu mempersiapkan dirinya. Roh Kudus bukanlah misteri karena Dia tidak dapat dipahami, tetapi karena hanya sedikit yang mau mengenalnya sebagaimana Dia sebenarnya. Dia adalah Tuhan di dalam kita, segel janji, api yang memurnikan, suara yang membimbing, kehadiran yang menghibur. Dialah yang menyelidiki kedalaman Tuhan dan pada saat yang sama berdiam dalam bejana tanah liat. Roh Kudus tidak mencari perhatian, Ia mencari penyerahan diri. Dia bergerak di mana ada kehausan, di mana ada kebenaran, di mana ada ruang. Dan pertanyaannya tetap, adakah ruang baginya di dalam diri Anda? Ada seruan lembut, namun terus-menerus, di dalam setiap jiwa yang mengenalinya. Datanglah Roh Kudus, tinggallah, berkuasalah. Mengabaikan Roh berarti menolak gerakan Allah sendiri. Namun untuk mengenal Dia, mengenal Dia berarti menyelam ke dalam perairan persekutuan terdalam dengan Yang Maha Tinggi, yaitu hidup dengan kebijaksanaan, kebebasan, dan kekudusan. Bukan tersesat di tengah kebisingan dunia, tetapi dibimbing oleh kedamaian yang melampaui segala akal. Roh Kudus adalah janji untuk hari-hari kita. Dialah nafas terakhir sebelum Sang Raja kembali. Semoga pesan ini menjadi mercusuar di tengah badai kehidupan, yang menuntun Anda ke pelabuhan iman yang aman. Semoga Roh menemukan di dalam dirimu sebuah bait yang hidup, hati yang berserah, dan jiwa yang rela.